Bagaimana ini bisa berakhir seperti ini? Regis mengepalkan tangannya, menyadari bahwa dia seharusnya lebih waspada agar muridnya yang licik itu tidak bisa mendekati putrinya. Apa yang sebenarnya kau rencanakan, Maximilian? Regis yakin bahwa Max telah merencanakan situasi ini dengan niat jahat, karena dia paling tahu tentang kepribadian muridnya yang tidak manusiawi dan jahat. Alasan dia ingin mendekati Jubelian mungkin adalah, apakah dia ingin melibatkanku dalam pemberontakan dengan menggunakan jubel? Saat tebakannya tidak pasti menjadi lebih jelas, senyum puas muncul di wajah Regis. Guru, kamu harus melepaskan bidakmu pada waktu yang tepat. Wajar saja untuk berkorban selama revolusi, kata muridnya suatu waktu. Max jelas-jelas adalah seseorang yang melihat orang sebagai bidak di papan catur. Jadi mungkin saja dia menyimpan niat yang lebih jahat dari yang dia prediksi. Beraninya dia menganggap putriku sebagai pion. Meskipun spekulasinya tidak terbukti, dia tidak bisa menahan rasa marah. Bagaimanapun juga, muridnya sudah mengambil langkah terhadap putrinya. Dasar bajingan, bagaimana bisa kamu membalasku dengan menjadi musuhku? Meskipun hubungan mereka tidak dimulai dengan niat yang murni, Regis tidak pernah ragu untuk memberikan nasihat kepada muridnya karena dia menghargainya di dalam hatinya. Dia bahkan telah melindungi muridnya dari para pembunuh yang dikirim oleh permaisuri ketika dia masih muda. Tetapi sepertinya semua usaha dan dukungannya telah sia-sia. Aku tidak bisa membiarkan monster sepertimu mengambil putriku dariku. Regis menggertakkan giginya karena jijik. Meskipun dia benar-benar ingin menghukum muridnya yang tidak tahu terima kasih, dia tahu bahwa Jubelian tidak akan senang jika dia melakukannya, mengingat sifatnya yang menghargai orang-orang dan hal-hal yang disukainya. Menyebalkan sekali, pikir Regis. Dia merasa kepalanya akan pecah, tetapi dia dengan hati-hati berusaha menyembunyikan perasaannya dan menawarkan tempat duduk kepada putri dan muridnya. Duduklah, katanya. Saat Jubelian hendak duduk, Max menarik kursi untuknya. Silakan, dia tersenyum. Terima kasih. Jika itu adalah muridnya yang Regis kenal, dia tidak akan terpengaruh sama sekali oleh kata-kata putrinya. Meskipun demikian, pria tercela di depannya dengan lemah lembut menjawab, tentu. Dasar bajingan jahat, dia menipu putriku dengan berpura-pura. Regis mengepalkan tangannya lagi. Setelah mengamati Max untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa pria itu jarang sekali terpengaruh oleh apapun. Dia bahkan pernah berkata, kau ingin aku menunjukkan belas kasihan kepada yang lemah? Itu hanya akan membuatku kehilangan kepala. Regis telah mencoba memperbaiki kepribadian muridnya berkali-kali, tetapi dia malah menjadi semakin jahat. Tidak mungkin orang seperti dia tiba-tiba berubah, pikirnya dalam hati. Bagaimana kalian berdua bertemu? Regis bertanya dengan dingin, seolah sedang menginterogasi mereka. Ada aura ancaman yang terpancar dari tatapan matanya. Beberapa hari saat ayah sedang pergi, dia datang untuk menemui ayah. Karena ayah tidak ada dan dia tidak punya tempat untuk pergi, aku membiarkannya tinggal di kamarku untuk sementara waktu, jawab Jubelian. Tak mampu menahan amarahnya, Regis mengubah ekspresinya. Jadi ini alasan kenapa ular licik itu memancingku ke istana kekaisaran. Meskipun sering terlihat tanpa ekspresi, Regis tahu bahwa putrinya memiliki hati yang lembut sejak kecil. Dia bahkan tidak bisa mengabaikan anjing dan kucing terlantar yang dia temui di jalan. Regis tahu betul bahwa putrinya selalu iba kepada makhluk yang lemah dan menyedihkan. Karena itu, dia semakin marah kepada muridnya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu karena memanfaatkan kebaikan hati putriku. Kenapa kamu tidak bertanya pada Derek? Dia bisa membawamu ke kamar tamu, kata Regis sambil menatap Max dengan tatapan membunuh. Meskipun kata-katanya ditujukan pada Max, tanggapan itu datang dari putrinya. Waktu itu sudah sangat larut malam, jadi aku merasa canggung untuk memberitahu siapapun karena para kesatria juga sudah datang sebelumnya. Aku juga berpikir dia tidak akan menyakitiku karena dia adalah muridmu, ayah. Regis mendesah pelan sebagai tanggapan. Sebenarnya dia orang yang paling berbahaya.
Max menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya sendiri. Di mata Regis, dia tidak berbeda dari seorang tiran yang keterlaluan. Dan melihat kepribadiannya yang buruk, Max tidak akan ragu membahayakan putrinya jika dia merasa putrinya tidak berguna atau membuatnya kesal. Anak itu mungkin bahkan tidak tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Meskipun demikian, Regis tidak dapat menyalahkan putrinya karena dia punya alasan yang sah untuk membiarkannya masuk ke kamarnya, yaitu identitasnya sebagai murid ayahnya. Ya, mungkin itu salahku sejak awal. Aku seharusnya tidak menerimanya sebagai muridku. Pikirnya sambil menyesap tehnya yang diseduh dengan baik. Teh itu mengeluarkan aroma yang menyenangkan dan lembut, tetapi dia hanya bisa merasakan kepahitan di mulutnya. Regis segera berbicara dengan dingin, mengkritik Max karena tidak memperdulikan reputasi Jubelian. Mengingat reputasi Jubelian, bukankah tindakanmu itu tidak pantas? Tetapi yang menjawab kali ini adalah putrinya. Ayah pasti sudah tahu ini, tapi aku tidak terlalu peduli dengan reputasiku, katanya. Meskipun hati Regis sakit mendengar rumor-rumor yang berlebihan tentang putrinya, dia juga tidak terlalu peduli. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, dia tahu bahwa putrinya adalah seseorang yang baik dan penuh kasih. Saat itu, Jubelian duduk tegak dan menatap langsung ke arah Regis. Meski begitu, aku sangat berhati-hati karena aku takut menyusahkanmu, Ayah. Dan sebenarnya tidak ada yang terjadi di antara kami. Regis terkejut melihat mata putrinya yang dipenuhi semangat. Aku malu mengatakannya, tapi aku hanya pernah berada dalam hubungan sepihak selama ini, katanya. Menurutku, itu adalah keajaiban jika seseorang yang kusukai juga menyukaiku. Jubelian menghela nafas, lalu berkata pelan, Ayah, mungkin ayah tidak mempercayaiku karena aku sering menimbulkan masalah. Tetapi aku tidak akan pernah mempermalukan nama keluarga kita yang terhormat. Jadi, tolong izinkan kami untuk berpacaran. Awalnya, Regis berencana mengatakan bahwa itu benar-benar tidak mungkin. Tetapi dia malah luluh mendengar permohonan putrinya yang begitu putus asa. Bagaimana bisa kau membuatku selemah ini? Dia benar-benar sayang pada putrinya. Regis ingin melakukan segalanya untuk Jubelian. Tetapi masalahnya adalah orang mengerikan yang dekat dengan putrinya. Regis menguatkan dirinya dan berkata dengan tegas, Aku tidak bisa mengizinkan kalian berpacaran. Akhiri saja hubungan kalian. Aku mengerti, dia sudah memutuskan untuk menikahkanku dengan putra mahkota. Aku menghela nafas. Pernikahan yang diatur antara putra mahkota yang gila dan tirani dengan satu-satunya putri seorang duk. Para bangsawan lain mungkin juga mempertimbangkan putra mahkota sebagai menantu, tetapi mereka tidak akan sejauh itu untuk mewujudkannya. Namun, ayahku adalah makhluk transenden, jadi dia tampak jauh lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Jika dia mau, dia mungkin bisa menikah lagi dan melahirkan penerus dalam waktu dekat. Dia bisa memulai kembali kapan saja. Jadi wajar saja dia ingin membuat kesepakatan dengan keluarga kerajaan daripada memberi kesempatan baru kepada putrinya yang bodoh. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika aku menentang ayah, dia pasti akan memaksaku menikah dengan putra mahkota. Aku menghela nafas frustasi sambil menundukkan kepala. Saat seseorang menggenggam tanganku dengan erat, aku tidak mau. Suara tegas terdengar. Itu berbeda dari kepribadianku yang penakut. Hah? Aku menatap Max dengan terkejut. Dia balik menatapku, lalu menatap ayahku dengan tatapan marah. Masih ingat waktu itu, saat kau menegurku, Guru? Tanyanya dengan nada tegas. Apa yang sedang dia coba lakukan? Aku menatapnya dengan panik, tetapi dia terus menghadap ke depan dengan ekspresi dingin. Kurasa aku sudah menemukannya, kelemahanku. Mendengar kata-katanya yang terasa anehnya familiar, ekspresi ayahku menjadi semakin pahit. Kau pandai mengoceh tentang sesuatu yang tidak benar, katanya. Lalu, bagaimana denganmu, Guru? Kau terlalu memaksa pada putrimu yang sudah dewasa. Jawab muridnya. Aku sebenarnya tidak berharap banyak dari aktingnya, tetapi dia berbicara dengan suara dingin yang sangat meyakinkan, seolah-olah dia benar-benar serius. Jika kau mengganggu Jubelian lagi, aku tidak akan tinggal diam meskipun kau guruku. Lanjutnya, aku menarik nafas dalam-dalam mendengar kata-katanya. Tidak,
Dia seharusnya mengatakannya dengan sopan. Itu terlalu berlebihan. Aku dengan cemas memperhatikan guru dan murid yang saling bertikai. Tidak bisa menghentikan mereka. Saat itu, ayahku menunjukkan senyum dingin yang tidak bisa dijelaskan. Baiklah, jika kau berkata begitu, aku juga tidak akan menganggapmu sebagai muridku lagi, katanya. Apakah dia mencoba memutuskan hubungan dengan satu-satunya muridnya? Aku terkejut mendengar kata-kata mengejutkan ayahku. Tak percaya bahwa dia akan merusak hubungan berharga mereka hanya karena aku. Max tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah menduga reaksi ini dari ayahku. Itu juga yang aku inginkan, katanya. Setelah menyaksikan keduanya beradu pendapat selama beberapa saat, aku jadi bingung. Kenapa mereka tiba-tiba bertengkar dan memutuskan hubungan satu sama lain sepenuhnya? Aku bingung tentang apa yang harus kulakukan karena aku tidak menduga perkembangan ini. Saat itu, Max menoleh ke arahku. Ayo pergi Jubilian, katanya. Sepertinya dia benar-benar tenggelam dalam seni akting. Ketika kami sampai di pintu, aku mulai sadar dengan apa yang sedang kulakukan. Bagaimanapun aku melihatnya, situasi ini seperti kawin lari, bukan? Meskipun kawin lari terdengar menyenangkan, pasanganku adalah seorang pria miskin dan tunawisma. Rencana awalku adalah untuk menunjukkan kepada ayahku bahwa kami menjalin hubungan sehingga dia tidak akan menikahkanku dengan putra mahkota. Kupikir itu akan berhasil karena dia sangat peduli dengan muridnya. Tetapi ayah malah menentang hubungan kami dengan tegas, benar-benar menghancurkan rencanaku. Aku harus menghentikannya. Meskipun aku pernah berpikir untuk melarikan diri, itu hanya untuk skenario terburuk. Tujuan utamaku adalah mewarisi uang ayahku dan menjadi sangat kaya, sehingga aku tidak perlu bekerja keras. Jika aku pergi bersamanya seperti ini, aku bahkan tidak akan bisa mengambil barang berhargaku, dan ayah pasti akan menarikku kembali, yang merupakan hal terakhir yang kuinginkan. Hei, saat aku mencoba menghentikan Max, seseorang menyela. Berhenti! Aku tersentang mendengar suara dingin itu, yang terdengar seperti sedang memperingatkan kami. Dia mungkin marah, pikirku dalam hati. Pada saat itu, aku mendengar suara tegas ayahku lagi. Sudah kubilang berhenti, katanya. Jika kami tidak mendengarkannya kali ini, aku punya firasat bahwa aku akan menjadi musuh ayahku juga. Max, tunggu sebentar. Aku mencoba menghentikan Max lagi, tetapi dia berbicara lebih keras dariku. Jangan memerintahku, katanya tanpa perasaan. Aku mengeraskan ekspresiku. Tunggu, ini tidak benar. Tidak peduli seberapa buruk hubungan kami, dia tetap ayahku. Tidak menyenangkan mendengar seseorang bersikap kasar padanya. Aku menoleh ke arah ayahku yang tampak jengkel meskipun matanya dingin. Aku akan mendapat masalah jika tidak mengatakan apapun sekarang. Ketika ayahku mengepalkan tinjunya, aku segera memanggilnya dengan nada mendesak. Ayah! Tatapan tajamnya yang tadi tertuju pada Max kini beralih padaku. Biar aku yang mengurus ini, kataku. Meskipun aku tahu dia menganggapku sebagai orang yang tidak bisa diandalkan, aku sangat berharap kali ini dia mau mempercayaiku. Aku tidak sanggup mengatakan apa-apa lagi, jadi aku hanya menatapnya dengan sungguh-sungguh. Entah karena dia melihat doa dalam diamku, atau karena dia memutuskan menyerah pada putrinya yang dianggap tidak berguna, ayah menghela nafas dan memberi jalan untuk kami. Max melewatinya dengan bangga, mungkin berpikir bahwa aku memihaknya. Ketika kami meninggalkan ruang tamu dan melewati lorong yang sepi, tidak ada siapapun di sekitar, aku langsung menarik kerah baju Max. Tolong lepaskan aku sebentar, ada sesuatu yang ingin aku katakan, Max. Dia mengerutkan dahi seolah ingin protes, tapi aku menatap matanya. Ini penting, kataku dengan tenang. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Tanyanya dengan nada tidak tertarik. Aku menatapnya dan berkata, terima kasih sudah marah untuk membelaku, tapi apa yang kamu katakan pada ayah tadi itu kelewatan. Wajah tampannya langsung berubah kesal. Aku membantumu. Ya, wajar saja dia merasa kesal. Dia membelaku dengan niat baik, tapi aku malah menyalahkannya karena itu. Dia punya hak untuk merasa tersinggung, tapi aku tetap tidak bisa membiarkan perilaku kasarnya begitu saja. Kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak kusetujui, apa itu benar-benar membantuku? Apa?
Balasnya seolah baru saja mendengar sesuatu yang menggelikan. Aku menggelengkan kepala mendengar jawabannya. Aku tidak pernah ingin kamu diusir, apalagi bersikap kasar kepada ayahku. Sepertinya dia marah padaku, terlihat dari tatapan tajamnya dan gumaman yang keluar dari mulutnya. Meskipun matanya galak, penuh amarah, dan seperti binatang buas, aku terus berbicara tanpa ragu. Memaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan orang lain, itu bukan membantu mereka. Itu hanya demi kepuasanmu sendiri. Jelasku. Aku terdiam sejenak, menatap matanya yang berkilat-kilat seperti api yang berkobar. Setelah hening beberapa saat, dia akhirnya membuka mulut. Jadi, kau tidak membutuhkan bantuanku lagi? Tanyanya. Tentu saja aku butuh bantuanmu. Tetapi jika kau hanya bertindak sendiri, aku tidak punya pilihan selain mencari solusi lain, kataku. Wajahnya sedikit muram saat menanggapi. Aku menyadari betapa naif dan kekanak-kanakannya dia saat dia tenggelam dalam pikirannya, mengingatkanku pada Jubilian di masa lalu. Aku biasanya tidak akan memberikan penjelasan panjang lebar seperti ini, tetapi apakah itu karena dia mirip dengan diriku di masa lalu? Bahkan aku bertanya-tanya, mengapa aku bertindak seperti ini? Aku menghela nafas dan berkata, aku tidak mengatakan ini karena aku ingin menjauh darimu. Aku ingin tinggal bersamamu untuk waktu yang lama dan mengenalmu lebih baik. Tetapi aku mengatakan hal-hal ini agar kita tidak memiliki kebencian di antara kita. Aku hanya mencoba membantumu tadi. Dia bersikeras. Aku tahu, tapi ayahku seorang duk. Apa yang kau lakukan tidak akan membantuku jika kau memikirkan masalah yang mungkin akan ditimbulkannya di masa depan. Suasana hening sejenak, lalu ia menghela nafas panjang. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya. Aku ingin kamu berbaikan dengan ayahku, kataku. Berbaikan? Tanyanya dengan ekspresi bingung, seolah-olah dia tidak familiar dengan istilah itu. Aku menatapnya dan berkata, perdamaian biasanya tercapai ketika seseorang meminta maaf terlebih dahulu. Max mengernyitkan wajahnya mendengar kata-kataku. Minta maaf? Maksudmu aku harus melakukan itu terlebih dahulu? Aku menatapnya, memahami perasaannya. Aku tahu itu akan melukai harga dirimu dan membuatmu merasa kalah. Rasanya pasti sangat menyebalkan, kan? Aku melihatnya mengangguk pelan pada apa yang kukatakan. Aku seharusnya tidak memaksa mereka untuk berdamai. Bagaimanapun, ini masalahku sejak awal. Meskipun menyedihkan melihat mereka saling menjauh, aku tidak berencana untuk memaksanya meminta maaf jika dia tidak mau. Aku telah menyebabkan masalah besar dengan memberitahu ayahku bahwa aku tidak ingin menemui putra mahkota. Itulah sebabnya aku tidak berencana untuk memaksanya meminta maaf. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Pada saat itu, dia memotong pembicaraanku dan berkata, baiklah, aku akan minta maaf. Aku menggenggam tangannya erat-erat saat mendengar kata-kata yang tak terduga itu. Terima kasih, kataku sambil tersenyum lebar. Ayah, aku tidak mau menikah, mempersembahkan seekor tikus dapat mengajari seekor kucing. Akhirnya, saya menemukannya. Orang yang membuat saya nyaman dan juga aman saat berada di dekatnya. Orang yang ingin saya lindungi, kekasih kontrak saya yang berharga. Biarpun tulisannya jelek, hidup berkeliaran di jalan, dan banyak yang harus kuajarkan, aku akan mendidiknya agar pantas menjadi kekasihku. Karena itu, kumohon ayah, tolong maafkan kelancangan Max. Juga, tolong restui hubungan kami. Tidak boleh, aku tidak sudi. Pokoknya tidak. Bagaimana bisa aku menyerahkan putriku pada pria seperti dia? Sudah kuajarkan banyak hal, dia malah mengincar putriku. Darah mendidih, aku tidak bisa bernafas. Dasar bocah brengsek. Sulit sekali membesarkan anak. Bagaimanakah nasib kucing liar berambut hitam yang dipungut oleh Jubilian? Nantikan di episode selanjutnya ya.